Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jaringan sistem distribusi. Saya Muhammad Ali Murtado dari Politeknik Negeri Cilacap. Simak videonya ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem distribusi. Sistem distribusi yaitu bertujuan untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke konsumen. Adapun fungsi dari distribusi ini adalah pertama sebagai pembagi atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat ataupun pelanggan. Kedua, merupakan subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan karena jati daya pada pusat-pusat beban pelanggan yang dilayani langsung melalui jaringan distribusi. Yang di sini maksud dari distribusi ini adalah sebagai pembagi yang masuk ke konsumen-konsumen atau pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi menurut jenis konduktornya. Pertama, saluran udara dipasang pada udara terbuka dengan bantuan penyangga atau tiang, dan perlengkapannya dibedakan menjadi dua, yaitu pertama saluran kawat udara atau yaitu konduktornya telanjang tanpa isolasi pembungkus. Yang kedua, saluran kabel udara yang memiliki ciri konduktornya terbungkus isolasi. Selanjutnya kita masuk kedua, saluran bawah tanah dipasang di dalam tanah dengan menggunakan kabel tanah atau ground kabel. Yang C, saluran bawah laut dipasang di dasar laut dengan menggunakan kabel laut atau submarine kabel. Selanjutnya kita masuk ke jaringan sistem distribusi primer. Yang A, jaringan distribusi radial. Dinamakan radial karena saluran ini ditarik secara radial dari suatu titik yang merupakan sumber dari jaringan itu dan dicabang-cabang ke titik-titik beban yang dilayani. Adapun kelebihan dari jaringan distribusi radial adalah bentuknya sederhana, biaya investasinya relatif murah. Adapun kekurangannya yaitu kualitas pelayanan dayanya relatif jelek. Yang kedua, kontinuitas pelayanan daya tidak terjamin. Yang B, jaringan distribusi ring atau loop. Pada titik beban terdapat dua alternatif saluran berasal dari satu sumber. Jaringan ini merupakan bentuk tertutup, disebut juga bentuk jaringan atau loop. Susunan rangkaian penyulang membentuk ring yang memungkinkan titik beban dilayani dari dua arah penyulang, sehingga kontinuitas pelayanan lebih terjamin, serta kualitas dayanya menjadi lebih baik karena rugi tegangan dan rugi daya pada saluran menjadi lebih kecil. Ini di sini fungsi loop pada yang tadi itu. Di sini ya. C, jaringan distribusi jaring-jaring. Merupakan gabungan dari beberapa saluran mesh di mana terdapat lebih dari satu sumber sehingga berbentuk saluran interkoneksi. Jadi di sini bentuknya ya seperti koneksi saling terhubung. Jaringan ini berbentuk jaring-jaring atau kombinasi antara radial dan loop. Seperti ini kurang lebihnya gambarnya. Yang D, jaringan distribusi spindle. Selain bentuk dasar dari jaringan distribusi yang telah ada, maka dikembangkan pula bentuk-bentuk modifikasi yang bertujuan meningkatkan keandalan dan kualitas sistem. Salah satu bentuk modifikasi yang populer adalah bentuk spindle, yang biasanya terdiri atas maksimum 6 penyulang dalam keadaan dibebani dan 1 penyulang dalam keadaan kerja tanpa beban atau netral. Di sini gambarnya ya, ada 6 penyaluran 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ini kabel yang tanpa beban. Adapun fungsi dari express feeder, ini express feeder
selain sebagai cadangan pada saat terjadi gangguan, merupakan salah satu working feeder, juga berfungsi untuk memperkecil terjadinya drop tegangan pada sistem distribusi bersangkutan pada keadaan operasi normal. Dalam keadaan normal, memang express feeder ini sengaja dioperasikan tanpa beban. Ini tanpa beban. Nah, selanjutnya kita masuk ke jaringan sistem distribusi sekunder. Sistem distribusi sekunder digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari satu gardu distribusi ke beberapa yang ada di konsumen. Pada sistem distribusi sekunder, bentuk saluran yang paling banyak digunakan ialah sistem radial. Sistem ini dapat menggunakan kabel yang berisolasi maupun konduktor tanpa isolasi. Sistem ini biasanya disebut sistem tegangan rendah yang langsung akan dihubungkan kepada konsumen atau pemakaian tenaga listrik dengan melalui peralatan-peralatan sebagai berikut. Pertama, papan pembagi atau trafo distribusi pada trafo distribusi. Yang kedua, handaran tegangan rendah atau saluran distribusi sekunder. Yang ketiga, saluran layanan pelanggan atau SLP ke konsumen atau pemakai. Yang keempat, alat pembatas dan pengukur daya atau kWh meter, serta fuse atau pengaman pada pelanggan. Komponen saluran distribusi sekunder yang ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ini PMS atau pemisah. Ini pemisah-pemisah. Nah, ini rel. Ya, ini FCO. Ya, fuse cutout. Ini TD trafo distribusi. Ini SO adalah saklar utama. Ini rel tegangan tinggi, ini tegangan rendah, rel tegangan rendah. Itu SC adalah saklar cabang, FC adalah fuse cabang. Dan di sini adalah pelayanan konsumen atau pelanggan. Nah, disinilah komponen-komponen saluran distribusi yang ditunjukkan. Ya, selanjutnya kita masuk ke tegangan sistem distribusi sekunder. Di Indonesia sebagai anggota IEC atau International Electrical Commission, yaitu memakai sistem tegangan 220 atau 380 volt di 3 fasenya. Nah, di sini yang antara fasanya itu RST. Jika antar fasa adalah 380 volt atau fasa netral adalah 220 volt. Ya, sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.